hari kemudian, Dini dan orang tuanya berpamitan kepada nenek dan kakek untuk pulang ke ibu kota, karena waktu libur paksain sudah berakhir. Dini juga berpamitan pada paman bibi dan juga sepupu-sepupu lainnya, termasuk Arif. Arif mengantarkan kepergian mereka ke jalan besar, yang terletak cukup jauh dari perkampungan. Arif melepas kepergian Dini dengan hati yang sedih. Entah mengapa, hatinya sangat berat membiarkan Dini pergi. Arif selalu ingin Dini tetap berada di dekatnya, walaupun dia tahu, dia takkan pernah memiliki harapan untuk memiliki Dini lagi. Dini membuka jendela mobilnya, menyandarkan kepalanya di sandaran jok mobil. Dini sengaja tak memberitahu Randy bahwa mereka akan pulang hari ini. Dini ingin mengejutkan suaminya itu. Hari ini, tepat hari ulang tahun Randy yang ke-19 tahun, Dini akan mampir di toko kue, menghias kamar mereka dan memberikan kejutan untuk Randy. Tentu saja, kehamilannya yang juga akan menjadi kado untuk Randy. Dini mengusap perutnya yang masih rata, tersenyum penuh arti, membayangkan kebahagiaan yang akan dirasakannya bersama Randy nanti di rumah mereka. Kamu senang sekali, Din. Mama lihat dari tadi kamu senyum-senyum terus. Mamanya Dini ternyata memerhatikan putrinya dari kaca mobil sejak tadi. Senang dong, Mah. Ini kan hari ulang tahun Kak Randy. Aku mau siapin kejutan buat dia. Jawab Dini tak sabar ingin cepat sampai. Oh, ini hari ulang tahunnya ya? Wah, pantesan kamu bahagia sekali. Mamanya Dini turut senang. Iya, aku kan udah bilang. Kehamilan aku akan aku jadikan kado buat Kak Randy. Aku harap Kak Randy senang menerimanya. Jawab Dini sumringah. Randy pasti sangat senang, Din. Papa yakin sekali. Timpal Pak Zain yakin. Dini berharap begitu. Dia berharap Randy takkan keberatan menerima janin yang dikandungnya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Selama perjalanan, Dini tertidur karena perjalanan mereka masih sangat jauh. Sebelum tidur, Dini meminta Pak Zain untuk berhenti di toko kue yang lokasinya di kota mereka, agar Dini bisa membeli kue ulang tahun untuk Randy dan langsung membawanya pulang ke rumah. Dini juga akan membeli perlengkapan dekorasi dan hadiah ulang tahun untuknya nanti di mall. Rumah Randy Dini. Randy baru selesai mandi pagi. Setelah berolahraga sebentar di halaman rumahnya, Randy langsung mandi, menjadikan tubuh pemuda itu segar bugar. Randy mengambil baju kantornya, memakainya dan berdandan rapi seperti biasa. Ponsel Randy berdering. Randy mengambilnya. Mama, tumben telepon gue pagi-pagi. Gumam Randy yang menerima telepon dari Bu Jemila. Halo Mah, ada apa? Sapa Randy. Kamu masih di rumah? Kesini dulu ya buat sarapan. Mama masak banyak. Sekalian kamu juga bawa bekal buat makan siang nanti. Pinta Bu Jemila. Oh, iya. Nanti Randy ke sana. Ini masih siap-siap. Jawab Randy mengiyakan. Ya sudah, Mama tunggu ya. Ucap Bu Jemila. Oke Mah, jawab Randy. Randy kembali bersiap. Dia menyisir rambutnya hingga rapi, menyemprotkan parfum dan pergi. Randy mengendarai motornya menuju rumah orang tuanya. Sengaja tak sarapan dulu, demi bisa makan banyak masakan ibunya. Karena jarak yang tak terlalu jauh, Randy telah sampai di rumah orang tuanya dalam waktu kurang dari 20 menit. Randy langsung masuk ke dalam, menemui Bu Jemila yang masih di dapur. Kamu makan dulu Gi sama papa kamu, Bu Jemila meminta Randy untuk sarapan dahulu. Papa mana? Tanya Randy. Masih siap-siap. Kamu pergi sama papa aja naik mobil, gak usah bawa motor. Bu Jemila ingin anak dan suaminya pergi bersama. Iya deh, Randy pergi bareng papa aja. Randy juga lagi malas pakai motor. Kebetulan sekali sepertinya. Ya sudah, makan dulu sana, sambil nunggu papa kamu. Bu Jemila menyiapkan bekal makan siang untuk dua orang tercintanya. Randy pergi ke ruang makan, duduk di kursi dan mengambil piring. Pagi Randy, tumben kamu datang ke sini sepagi ini. Sapa Pak Yohan yang baru saja turun dari kamarnya. Mama tadi yang telepon Randy supaya sarapan di sini dulu. Soalnya Mama masak banyak. Sekalian aja Randy bawa bekal buat makan siang nanti, biar gak usah makan di kantin. Bu Jemila menimpali. Benar, Randy kan gak pernah dikirimi lagi makan siang sejak Dini gak ada. Dia makan di kantin aja palingan makanan yang gak bikin kenyang. Kalau terlalu sering, itu bisa jadi penyakit.
Pak Yohan setuju dengan istrinya. Randy memang jarang terlihat makan nasi jika di kantin. Papanya biasa melihat dia makan makanan yang tak mengenyangkan. Sudah ada kabar dari Dini kapan mau pulang? Tanya Bu Jemila. Belum, Papa Zain juga gak ngasih tahu. Mungkin besok atau lusa mereka pulang. Jawab Randy sambil makan. Kamu kangen banget ya sama Dini? Goda Bu Jemila senyum-senyum pada Randy. Mama ini, ya kangen lah. Masa enggak? Randy udah hidup sama-sama dengan Dini cukup lama. Mana mungkin Randy gak kangen? Jawab putranya. Mama, jangan godain Randy terus dong. Nanti malah kangennya gak bisa ditahan. Hahaha. Papanya Randy malah membantu istrinya menggoda anaknya. Pak Yohan dan Bu Jemila tertawa setelah menggoda Randy. Randy hanya senyum-senyum sendiri melihat kedua orang tuanya tertawa. Toko kue. Dini telah sampai di ibu kota. Sesuai keinginannya. Dini berhenti di sebuah toko kue yang terkenal enak. Mbak, saya mau pesan kue ulang tahun. Ucap Dini pada penjaga toko. Mau kue seperti apa, Dik? Silahkan dipilih. Penjaga toko memberikan sebuah buku berisi jenis-jenis kue tart dengan desain yang bagus-bagus. Yang ini aja, Mbak. Tapi mau dikasih tulisan ya. Dini menunjuk sebuah kue tart yang menurutnya akan disukai oleh Randy. Boleh, Dik. Tunggu sebentar ya. Penjaga toko itu pergi ke belakang. Tampaknya kue yang dipesan oleh Dini sudah ada yang jadi. Dini menunggu sambil berdiri di depan etalase toko, melihat-lihat kue-kue yang terpajang di sana. Tak berselang lama, penjaga toko itu datang kembali dengan membawa kue di tangannya. Kuenya dihias sangat cantik. Perpaduan warna hitam putih dari krim dan coklat, cocok untuk seorang Randy. Mau pakai tulisan apa, Dik? Tanya penjaga toko. MMM. Dini berpikir sejenak. Tulisan apa yang bagus untuk kue ulang tahun suaminya? Pakai tulisan Happy Birthday Habi ke-19, Love you aja. Pinta Dini. Baik, saya buatkan dulu. Penjaga toko mulai mengerjakan tugasnya. Menuliskan huruf demi huruf di kue pesanan itu dengan hati-hati. Krim di tangannya mampu menciptakan sebuah tulisan yang rapi di atas kue itu. Pesanan Dini sudah selesai. Selanjutnya kue itu ditutup di dalam kotak. Dini membayar harga kuenya dan pergi. Masuk kembali ke dalam mobil. Pah, kita ke mall dulu ya. Dini mau beli hadiah buat Kak Randy. Pinta Dini. Boleh, sekalian kita makan siang dulu di sana. Jawab Pak Zain. Iya, Dini juga lapar nih. Hehehe. Dini merasakan perutnya keroncong. Dini hanya makan tadi pagi sebelum pergi desi rumah nenek. Sekarang sudah jam makan siang. Sudah waktunya makan. Mobil Pak Zain melaju kembali. Pak Zain sangat santai. Tak mau terburu-buru apalagi mengebut. Karena keselamatan itu lebih utama baginya. Pah, pinjam HP-nya dong. Dini bosan. Dini meminta ponsel sang papa. Pak Zain memberikannya tanpa banyak bertanya. Putrinya memang sudah beberapa hari tak bermain ponsel. Dia akan bermain ponsel jika ingat untuk memesan makanan bagi suaminya. Dini memainkan ponsel Pak Zain. Mengotak-atik benda pipi itu dengan jari-jarinya. Terkadang Dini juga akan berselfie untuk menyimpan kenangan dirinya di ponsel papanya. Mobil Pak Zain masuk ke sebuah mall, lalu memarkirkannya. Ketiga orang itu masuk gedung mall bersama-sama. Pak Zain dan istrinya pergi ke restoran yang terletak di dalam mall, sementara Dini pergi ke sebuah toko kaos distro. Dini membeli 2 kaos distro, sweater dan sepatu baru untuk Randy. Gadis itu meminta penjaga toko membungkuskannya menjadi sebuah kado. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Dini pergi ke tempat penjualan bahan dekorasi ulang tahun untuk membeli beberapa hiasan yang akan digunakannya untuk menghias kamar mereka. Ketika semua sudah dibelinya, Dini menyusul kedua orang tuanya ke restoran, lalu bergabung untuk makan bersama. Kantor Pak Yohan. Randy masih berkutat di depan laptop. Pekerjaannya masih banyak. Meski waktu sudah menunjukkan jam 19:12 menit. Tapi Randy belum ingin pulang. Alasan Randy belum ingin pulang dan memilih menyelesaikan pekerjaannya dahulu, karena Dini tak ada di rumah. Jadi menurutnya untuk apa dia pulang cepat? Belum pulang, Ren? Tanya Mas Agus yang juga masih lembur. Belum, Mas. Masih banyak kerjaan. Jawab Randy. Kamu ini anak bos. Kenapa juga harus lembur? Kan bisa pulang kapan saja.
Mas Agus heran pada putra bosnya itu. Seharusnya Randy bisa pulang pergi sesuka hati, takkan ada yang melarangnya. Malas pulang mas kalau gak ada yang nyambut, celetuk Randy. Belum pulang juga istri kamu? Tanya Mas Agus lagi. Belum. Makanya aku milih buat lembur aja deh, daripada pulang bosan sendiri. Jawab Randy terus terang. Kalau sudah punya istri itu ya gitu Ran. Kalau istri ada di rumah terus kita banyak kerjaan di kantor, pengennya cepat pulang. Tapi kalau istri gak ada di rumah, meski gak ada kerjaan di kantor pun rasanya gak mau pulang. Bener gak? Tanya pria berumur 35 tahun yang telah memiliki 2 orang anak itu. Bener banget mas, karena cuma istri yang bisa bikin kita semangat dan malas juga. Jawab Randy setuju saja. Lah, Mas Agus sendiri kok belum pulang? Lembur juga? Tanya Randy. Iya, saya masih ada kerjaan. Tadi sudah telepon istri buat kasih tahu kalau saya lembur. Jawab Mas Agus. Randy mangut-mangut paham. Mas Agus pergi dari ruangan Randy, kembali ke ruang kerjanya. Randy juga kembali sibuk dengan pekerjaannya. Pukul jam 20 lewat 2 menit. Randy sudah merasakan matanya sulit untuk dibuka lebar-lebar. Ngantuk sudah mulai menghampirinya. Dia juga terus-menerus menguap. Ah, ngantuk banget gue. Apa balik aja ya? Tapi Meus juga balik. Ujung-ujungnya gue cuma ngelamun. Gumamnya. Tapi, matanya sudah benar-benar mengantuk. Randy tak boleh memaksakan diri bekerja. Dia harus secepatnya tidur. Balik aja deh. Datang ke rumah langsung tidur. Biar gak inget si Dini lagi. Randy memutuskan untuk pulang saja. Randy membereskan tempat kerjanya, memasukkan barang-barang bawaannya ke dalam tas, lalu pergi. Karena Randy tak membawa kendaraan, tadi pagi dia menumpang mobil papanya, sedangkan papanya sudah pulang lebih dulu. Randy akhirnya pulang dengan ojek online. Selama perjalanan, Randy terus menguap, rasa kantuknya tak tertahankan lagi. Randy telah sampai di rumahnya. Setelah membayar ongkos ojek, Randy memasuki halaman rumah, lalu menutup kembali pagar rumah itu. Randy berjalan dengan malas. Rumahnya gelap gulita, karena tak ada yang menyalakan lampu selagi dirinya tak ada. Randy memasukkan kunci dan memutarnya. Klek! Pintu rumah berhasil terbuka. Randy membuka pintu rumahnya dan masuk. Astaga, gelap banget. Kayak rumah kosong gak berpenghuni aja. Ucapnya sambil berjalan ke arah saklar lampu. Randy menekan saklar lampu. Lampu di rumahnya pun menyala, menerangi seisi rumah itu. Randy melempar tasnya sembarangan, membuka sepatunya, dan membuka beberapa kancing kemejanya. Randy pergi ke dapur, mengambil air dingin di dalam kulkas dan menenggaknya seperti orang kehausan. Gak ada selera buat makan. Mending gue tidur langsung aja. Gumamnya. Randy berjalan kembali ke arah kamarnya. Rencananya Randy akan langsung tidur saja. Klek, Randy membuka pintu kamarnya. Selamat ulang tahun. Randy dikejutkan dengan teriakan Dini yang cukup keras. Randy ternganga melihat pemandangan di kamarnya yang telah dihias oleh Dini sejak tiba di rumah tadi siang. Selamat ulang tahun suamiku. Dini memekik bahagia. Langsung memeluk suaminya. Dini, lo kapan pulang? Randy belum percaya istrinya sudah ada di rumah mereka. Tadi siang, aku sengaja siapin ini buat kakak. Jawab Dini gembira. Randy membalas pelukan Dini. Rasa rindunya sangat berat selama mereka berpisah, hingga membuat Randy enggan melepas pelukannya. Dini melepaskan pelukannya, memegang wajah Randy, lalu menatap suaminya. Selamat ulang tahun kak, semoga kakak panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, dilancarkan segala aktivitasnya dan juga semakin cinta sama aku. Ucap Dini dengan senyum manis. Randy memegang kedua tangan Dini yang masih berada di wajahnya. Randy mencium tangan Dini mesra. Makasih sayang, gue bener-bener terharu banget dapat kejutan kayak gini. Thanks. Ucap Randy bahagia. Dini mencium bibir Randy singkat. Tetapi Randy ingin lebih lama. Dia melumat bibir istrinya Lia. Dini membiarkan suaminya melepas rindu padanya. Dini merasa sangat wajar jika suaminya sangat Lia, karena mereka cukup lama berpisah. Puas menikmati bibir ranum itu, Randy pun melepaskannya. Dini menuntun Randy ke tempat tidur. Di sana telah terletak sebuah kue tart dengan lilin berbentuk angka, sesuai dengan usia Randy saat ini.
Dini meminta Randy untuk meniup lilinnya. Pemuda itu menurut saja, mengikuti setiap arahan Dini. Ini buat kakak. Dini memberikan kado yang disiapkannya untuk Randy tadi. Apa ini? Tanya Randy. Buka aja. Aku nggak tahu kakak akan suka atau enggak. Tapi aku yakin kakak akan keren pakai itu. Jawab Dini, tak memberitahu isi dari hadiahnya. Randy menerima hadiah dari Dini. Menyobek bungkusnya, lalu membuka kotaknya. Ini lo beli di mana? Tanya Randy menunjukkan hadiah dari Dini. Tadi aku mampir dulu di mall buat beli itu. Kakak suka nggak? Dini takut Randy tak suka dengan hadiah darinya. Suka kok. Ukuran sepatunya juga pas sama ukuran gue. Thanks ya sayang. Jawab Randy sambil mendaratkan ciuman mesra di pipi dan kening Dini. Sama-sama sayang, jawab Dini sumringah. Karena suaminya menerima dengan senang hati hadiah darinya. Randy meletakkan kotak hadiah dari Dini, lalu menarik tubuh Dini naik ke atas tempat tidur. Randy mengukung Dini di bawah tubuhnya. Gue kangen. Kenapa lo tega nggak ngabarin gue? Heh. Randy akan membalas dendam pada istrinya. Maaf. Soalnya aku pengen tahu seberapa kangen kakak sama aku kalau kita jauhan. Dini meminta maaf. Kenapa? Lo ragu kalau gue kangen sama lo? Tanya Randy lagi. Bukan gitu. Aku cuma mau kakak kangen beras sama aku. Hehehe. Jawab Din cengengesan. Nakal banget, ucap Randy. Tatapan matanya liar pada Dini. Randy mencium bibir Dini kembali. Kali ini tubuh mereka merapat. Randy juga menggerayangi tubuh istrinya yang hangat. Hahe maha. Lenguh Dini saat Randy menciumi lehernya. Kak, tunggu. Dini menghentikan aksi suaminya. Randy berhenti, lalu menatap Dini heran. Kenapa? Tanya Randy. Aku masih punya satu hadiah buat kakak. Dini meletakkan jari telunjuknya di bibir Randy. Randy mengangkat sebelah alisnya. Seakan berkata apa itu? Dini mengambil satu tangan Randy dan meletakkannya di perut. Randy semakin tak mengerti maksud Dini apa. Ayo tebak, pinta Dini. Kok tebak-tebakan sih? Randy keberatan. Ayolah, tebak dulu hadiah apa yang aku maksud. Rengek Dini manja. Lo kekenyangan? Atau sakit perut? Atau diet? Atau lo gak enak perut? Tabakan Randy asal semua. Bukan? Ih, serius dong. Dini cemberut. Otak gue buntu, Din. Gue gak tahan. Gak usah main tebak-tebakan ah. Lapar. Randy tak mau mencari jawaban apapun. Randy melakukan aksinya lagi pada Dini. Hasratnya menggebu. Aku hamil, ucap Dini. Seketika Randy menghentikan kembali aksinya dan menatap Dini. Lo bercanda? Randy tak percaya. Aku serius. Buat apa bercanda? Jawab Dini serius. Sejenak keduanya terdiam. Dini merasa Randy tak suka mendengar kabar darinya itu. Tapi Randy kemudian tersenyum lebar. Thanks hadiahnya. Gue suka semua hadiah yang lo kasih, termasuk ini. Ucap Randy dengan mengusap perut Dini. Kakak gak marah? Tanya Dini. Marah kenapa? Kan ini anak gue. Randy mencubit pipi Dini gemas. Gue malah senang. Bahagia banget dengernya. Semoga Dini sama Debay sehat terus ya. Tambahnya. Amiin, makasih kak. Dini mengaminkan. Malam itu, Dini dan Randy melepas rindu. Setelah cukup lama tak bertemu, rasa rindunya sulit dibendung lagi. Selain rindu yang membara, Randy juga bahagia mendapatkan kejutan tak terduga di hari ulang tahunnya. Bertambah semangatlah Randy jadi